Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok Asetat akan mempresentasikan materi kami mengenai radikalisme digital dan media sosial. Tetapi sebelum kita masuk ke topik ini, kita harus tahu dulu nih, kenapa topik ini sangat penting. Topik ini penting karena di era digital saat ini, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari bagi generasi muda. Platform seperti TikTok, Instagram, Twitter, dan YouTube bukan hanya digunakan untuk hiburan saja, tetapi juga menjadi sarana penyebaran opini, informasi, bahkan ideologi ekstrim. Radikalisme digital berkembang sangat cepat karena didukung oleh yang pertama, algoritma media sosial, yang kedua, penyebaran propaganda digital, dan yang terakhir, fenomena echo chamber. Hal ini menjadi penting karena generasi muda merupakan pengguna internet terbesar di Indonesia. Berdasarkan data APGI, tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 78% populasi masyarakat di Indonesia, yang dimana artinya itu ancaman penyebaran paham radikal melalui media digital semakin besar dan nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus penyebaran ujaran kebencian dan propaganda di media sosial. Salah satu kasus nyata yang cukup besar terjadi menjelang dan setelah pemilu Indonesia tahun 2019 dan 2024. Pada masa itu, media sosial dipenuhi oleh berbagai konten provokasi seperti ujaran kebencian, berita palsu atau hoaks, propaganda politik ekstrim, hingga ajakan permusuhan antar kelompok masyarakat. Konten-konten seperti ini banyak tersebar melalui platform seperti TikTok, Facebook, Instagram, dan X. Masalahnya, algoritma media sosial bekerja dengan menampilkan konten yang sering kita lihat atau kita sukai. Jadi, ketika seseorang sering melihat konten provokasi, sistem akan terus merekomendasikan konten serupa. Akibatnya, muncul yang disebut echo chamber, yaitu kondisi ketika seseorang hanya menerima informasi yang sesuai dengan pandangannya sendiri dan menolak pendapat lain. Hal ini dapat memicu perpecahan sosial, meningkatkan rasa kebencian antar kelompok, dan mengecam persatuan bangsa. Karena itu, masyarakat perlu lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya, serta membiasakan diri melakukan fact check sebelum menyebarkan suatu informasi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Tantangan dan analisis. Nilai Pancasila yang dilanggar. Yang pertama itu ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ujaran kebencian dan propaganda yang radikal melanggar nilai kemanusiaan karena menyerang martabat orang lain dan memicu diskriminasi. Yang kedua, sila ketiga, persatuan Indonesia. Radikalisme digital dapat memecah persatuan bangsa karena menimbulkan konflik antar kelompok dan masyarakat. Yang ketiga, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Penyebaran hoaks dan propaganda membuat masyarakat sulit berpikir kritis dan menjadi bijaksana dalam mengambil suatu keputusan. B. Dampak sosialnya. Yang pertama, terjadi perpecahan di masyarakat. Yang kedua, meningkatnya konflik di media sosial maupun nyata. Ketiga, menurunnya rasa toleransi antar kelompok. Yang keempat, masyarakat menjadi mudah terprovokasi oleh informasi palsu. C. Dampak mental. Yang pertama itu, pengguna media sosial menjadi lebih mudah marah dan emosional. Yang kedua, timbul rasa takut, cemas, dan kebencian terhadap kelompok tertentu. Yang keempat, korban ujaran kebencian dapat mengalami stres dan tekanan psikologis. Yang kelima, remaja menjadi rentan terpengaruh ideologi ekstrim. Yang terakhir adalah dampak terhadap persatuan bangsa. Jika radikalisme digital terus berkembang, maka persatuan Indonesia dapat terganggu. Masyarakat akan lebih mudah terpecah karena perbedaan pendapat, agama, suku, maupun politik. Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman dan membutuhkan sikap toleransi agar tetap bersatu. Terima kasih. Saya Angel Monica dan izinkan saya untuk melanjutkan materi dari kelompok kami. Di era digital, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian sangat cepat, yang dimana bisa memecah belah persatuan. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila mempunyai nilai-nilai yang bisa menjadi solusi.
Nah, jadi ada 4 solusi utama yang bisa kita terapkan. Yang pertama, solusi preventif. Sesuai sila yang pertama dan kelima, kita harus bertanggung jawab atas diri sendiri dan orang lain dengan cara menggunakan media sosial secara bijak dan kritis dan tidak langsung percaya berita yang belum jelas sumbernya, dan juga membatasi konten provokatif yang memicu emosi negatif. Yang kedua, solusi edukatif. Sesuai sila yang kedua dan kelima, pendidikan adalah kunci agar masyarakat tidak mudah terpengaruh propaganda. Caranya, meningkatkan literasi digital di sekolah maupun di kampus, mengajarkan toleransi dan berpikir kritis sejak dini, mengedukasi masyarakat tentang bahayanya hoaks dan propaganda digital. Yang ketiga, solusi hukum. Sesuai sila yang kedua dan kelima, negara wajib menegakkan keadilan di ruang digital. Caranya, yang pertama, tindak tegas akun penyebar ujaran kebencian. Yang kedua, memperkuat pengawasan konten di platform digital. Yang ketiga, menerapkan Undang-Undang ITE secara adil bagi pelaku penyebaran kebencian dan radikalisme. Tujuannya bukan untuk membungkam, tetapi untuk menjaga ruang digital agar tetap aman dan sehat. Solusi yang terakhir yaitu solusi sosial dan budaya. Sesuai sila yang ketiga, kita harus memperkuat jati diri bangsa. Caranya, menghidupkan kembali budaya gotong royong dan toleransi, menghargai perbedaan pendapat di media sosial, dan juga membangun lingkungan digital yang positif dan konstruktif. Terima kasih.